Besti, ketemu lagi sama aku Dr. Tata di BTS, Beauty, Trend, and Style. Oke, jadi seperti biasanya kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh netizen di TikTok dan YouTube aku. Aku harus kerja untuk memberi makan mimin aku ads yang banyak. Bener dok. Iya, dia makin glowing dan aku makin lelah. Oke, pertanyaan apa, Mimin? Dok, ini ada yang nanya cara mengatasi fungal acne. Emang fungal acne itu apa sih dok? Ya, pinter ya sekarang ya. Kok susah-susah sih pertanyaannya lu? Demi ininya. Nanya. Ya. Apa tuh? Susah ya jadi TikToker, susah ternyata. Miminnya pertanyaannya makin susah-susah. Dia nggak mungkin bisa mengatasi, Besti. Dia fungal acne aja nggak tahu. Gimana orang mau ini ya, gitu. Jadi aku mau biasanya orang bilang tuh sebenarnya itu fungal acne tuh sering disalah artikan dengan beruntusan. Ya, jadi beruntusan itu menduduki peringkat pertama pertanyaan di TikTok kita. Jadi karena beruntusan tidak kelar-kelar maka muncullah ini fungal acne. Ada 5 perbedaannya dengan beruntusan ya, tapi modelnya sebenarnya dia sama kayak beruntusan sih. Yang pertama penyebabnya beda ya. Kalau beruntusan kan kayak kita dibilangnya kan hampir sama kayak komedo nih. Kalau fungal acne tuh disebabkan oleh jamur. Jadi kayak kalian sebenarnya panuan tapi bukan panu. Jadi namanya adalah jamur Malassezia. Malas deh gue. Malassezia folliculitis ya. Jadi jamur ini menempel di kulit dan menimbulkan benjolan yang berwarna merah dan menyerupai jerawat, tapi sebenarnya itu kamu jamuran. Oke, jadi penyebabnya sendiri udah beda. Yang satunya bakteri, yang satunya adalah jamur. Jamurnya ada namanya Malassezia folliculitis. Oke. Terus yang kedua perbedaannya adalah ukurannya dengan beruntusan. Jadi kalau kalian misalnya fungal acne itu bentuknya tuh kayak komedo tuh kecil sama ya, ukurannya tuh sama dan dia tuh sering berkelompok gitu. Kedua perbedaannya adalah dari ukurannya ya, jadi ukurannya antara fungal acne dan beruntusan. Biasanya kalau beruntusan itu kalau fungal acne tuh biasanya tuh kecil-kecil itu ukurannya tuh hampir sama. Dia berkelompok ya, jadi munculnya tuh dalam bentuk komedo gitu, banyak kelompok dan ukurannya tuh hampir sama. Kalau beruntusan itu biasanya tuh kan dia ukurannya cenderung bervariasi ya, nggak bergelombol gitu ya, banyak di ada yang sedang, besar, kecil, dan dia tuh nggak di area yang sama, nggak berkelompok gitu. Jadi lebih berjarak lah, tersebar di area kulit kita tuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada yang ukurannya sama, kecil-kecilnya sama, terus berkelompok gitu ya, itu lebih kita curigain sebagai fungal acne gitu. Nah, yang ketiga adalah area munculnya. Biasanya kalau fungal acne itu sering di daerah punggung ya, di dada atau di lengan. Tuh fungal acne di daerah-daerah yang sering keringetan. Kalau beruntusan ya pasti di wajah ya, di wajah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau beruntusan tuh ada di leher, dada, punggung tuh juga ada. Cuman kalau misalnya kalian fungal acne tuh lebih sering tuh munculnya di situ. Jarang banget sih ada di muka. Cuman kalau misalnya udah parah banget biasanya juga timbul di muka gitu. Nah, yang keempat adalah dari segi gejalanya gitu. Jadi gejalanya tuh biasanya kalau fungal acne tuh ada gatelnya, guys. Jadi rada kayak tadi ya, udah kalau kalian udah beruntusan yang ini sama, terus kemudian dia juga tumbuhnya di daerah punggung dan sebagainya, terus gatel, itu besar kemungkinan dia adalah fungal acne. Kalau beruntusan tuh lebih nggak gatel ini ya. Nah, yang paling gampang membedakannya ya udah, kalau kalian ternyata beruntusan itu sekalian pakai obat jerawat nggak hilang-hilang sampai misalnya udah 3 bulan kok nggak hilang-hilang, malah makin banyak, ya curiga itu sebenarnya adalah fungal acne gitu. Kalau misalnya kalian obatin pakai obat jerawat itu bukannya mengurang malah makin parah. Nah, kalian bisa menggunakan ini obatnya, ketoconazole, butenafin atau clotrimazole. Oke. Jadi kita pakainya itu, atau bisa juga pakai obat minum. Sebenarnya lebih gampang sih kalian ke SPKK ya, spesialis kulit dan kelamin, untuk kalau misalnya kamu punya gejala yang kayak gitu dan kalian nggak sembuh-sembuh. Sedangkan skincare-nya itu disarankan yang mengandung asam salisilat atau sulfur.
dan tidak disarankan mengandung produk perawatan kulit yang mengandung benzoyl peroxide atau asam lemak karena kulit kalian menjadi kering. Nah, kalau misalnya produk skincare untuk beruntusan, ya kayak kemarin tuh kita udah ini ya, skincare untuk beruntusan, oke ya gitu. Itu ya, Min. Jadi itu adalah 5 perbedaan antara fungal acne dengan beruntusan biasa. Nah, kalian kalau misalnya kalian ada 5-5-nya ini, ada kemungkinan kalian sebenarnya mengandung sedang menderita fungal acne. Jadi lebih bagus kalau misalnya ke dokter spesialis kulit dan kelamin supaya mendapatkan penanganan yang lebih lanjut daripada kalian coba makin lama makin parah fungal acne-nya. Oke? Dan duitnya juga makin habis. Nyoba-nyoba. Sama nggak sih, Dok? Hah? Sama biang keringat itu sama nggak sih? Biang keringat? Enggak, kalau ini kan memang apa namanya? Gatal sih ya bedanya, Dok ya. Iya, kalau biang keringat tuh apalah ini ada lagi nih biang keringat ini mungkin akan menjadi FYP ya, ini lagi ya kameramen gue. Luar biasa ya kameramen gue ya, yang satu kemarin nanyain panuan, sekarang biang keringat ya mungkin untuk nextnya kita akan membahas tentang biang keringat. Oke, ini ya pertanyaan mungkin receh tapi akan menjadi FYP. Oke, Mimin simpan biang keringat ya, gue udah siapin susah-susah ini nanya biang keringat ya. Wah, ada persiapan tentang biang keringat sebenarnya dari segi medisnya seperti apa. Oke, tetap pantengin sesi biang keringat kita nanti yang akan di ini ya episode berikutnya ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.